Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan asistensi mengajar yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Cianjur. Perkenalkan, saya Dadang Sukandi, guru SMP Negeri 2 Cianjur, berperan sebagai guru pamong. Saya Ade Supartini, berperan sebagai mahasiswa. Dan saya sendiri, Alfia, berperan sebagai dosen dari SMP Negeri 1 Cianjur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Ibu telah hadir di sekolah saya di SMP 2 Cianjur, yang nantinya kita akan mendampingi mahasiswa dalam kegiatan PPG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Neng. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Neng Ade, sehat sebagai mahasiswa ya di sini ya. Bapak terima kasih sudah berkenan menjadi pembimbing saya di kegiatan PPG ini. Saya mohon bimbingannya dari Bapak. Baik Neng Ade ya, saya sebagai guru pamong dalam kegiatan PPG ini dan Neng Ade sebagai mahasiswa, insya Allah kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana kegiatan kita sehingga nanti Neng Ade sebagai mahasiswa dapat menjadi seorang guru yang mampu mengajar dengan baik. PPG ini ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Bapak kemarin waktu saya melihat dan mengobservasi Bapak mengajar ya Bapak, saya sangat apresiasi sekali Bapak, keren banget pengajarannya Pak. Alhamdulillah. Jadi ilmu Pak buat saya untuk nanti saya mengajar seperti ini. Bapak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Iya. Hal-hal apa yang menjadi kendala bagi Bapak dalam pemahaman peserta didik? Hal-hal yang menjadi kendala ya, dalam memahami peserta didik itu yaitu dalam memahami sumber daya anak. Yaitu anak itu ada yang latar belakangnya rajin dalam belajar dan kurang rajin. Kemudian kemampuan anak itu juga akan menjadi kendala. Jadi semua anak itu berbeda-beda dalam pemahamannya. Kemudian dari segi gaya belajar mungkin itu juga akan menjadi kendala dalam pemahaman. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal berarti ya Pak yang harus Iya. diperbaiki dalam pemahaman belajar sesuai Iya. kelas. Bapak, kemampuan mana yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan perangkat belajar Pak, berdasarkan observasi praktek mengajar yang telah saya dapatkan. Iya. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran ya, yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu konsep ya, konsep dari pembelajaran dalam diri sendiri. Kemudian setelah itu harus mengetahui juga tahapan-tahapan dari perencanaan itu. Nah, tahapan pembelajaran mulai dari prinsip pembelajaran, kemudian kerangka pembelajarannya apa, kemudian pengalaman belajarnya apa. Jadi harus paham dulu itu. Setelah paham itu nanti dalam menyusun perangkat pembelajaran itu akan lebih mudah. Terima kasih Bapak. Ada lagi nih Pak, langkah-langkah apa nih yang harus kita tempuh agar pendampingan melakukan asistensi mengajar ini menjadi lebih baik dan nyaman? Yang pertama mungkin ya supaya ada kolaborasi antara saya sebagai guru pamong dan yang sebagai mahasiswa. Yang pertama mungkin harus ada komunikasi gitu ya, harus ada tidak ada jurang pemisah gitu, tidak mentang-mentang saya guru pamong dan ini mahasiswa sebagai mahasiswa PPG yang dianggapnya misalnya tidak mampu ya, seperti itu. Jadi sama-sama belajar sehingga nanti Neng Ade sebagai mahasiswa mampu memahami apa yang saya laksanakan di kelas nanti seperti itu. Yang kedua mungkin saya sebagai guru pamong tidak akan menjaga jarak dalam hal pembelajaran ya, sehingga ada istilahnya profesional gitu ya.
yang ketiga mungkin nanti harus ada schedule gitu ya, harus ada schedule, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan di awal, di tengah dan di akhir seperti itu. Bapak kan dalam asistensi mengajar ini ada pembagian peran ya Pak. Bapak sebagai guru PAUD itu mencontohkan pembelajaran di kelas untuk saya gitu Pak. Nah, Bapak setuju tidak dengan pembagian peran itu? Kan biasanya kan harusnya saya sebagai mahasiswa Pak ya yang mengajar terus dinilai oleh Bapak sebagai guru PAUD. Namun dalam proses asistensi mengajar ini perannya terbalik gitu. Bapak apakah keberatan atau tidak? Oh tidak. Nanti supaya apa kan yang ada sebagai mahasiswa ya, mahasiswa PPG harus melihat apa yang dilaksanakan oleh saya sebagai juru pamong ketika mengajar begitu, sehingga yang baiknya bisa diambil, tetapi mungkin saja ketika saya mengajar ada kekurangan. Nah, kekurangan itu harus disampaikan juga oleh mahasiswa begitu ya, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu. Seperti itu. Jadi yang Bapak harapkan dari praktik mengajar, asistensi mengajar ini kira-kira apa harapan Bapak? Harapan saya nanti ya mahasiswa PPG itu harus mampu mengajar dengan baik ya. Jadi tidak hanya mampu dalam berbagai ilmu yang dimiliki, ini bahasa Indonesia ya. Nah, tidak hanya dari mampu keilmuan tentang bahasa Indonesianya saja, tetapi harus mampu dalam berbagai aspek dari istilahnya keguruannya gitu ya. Harus mampu bagaimana cara mengajar, pendekatan yang digunakan, model yang digunakan, metode, materi, kemudian merumuskan evaluasi dan refleksi seperti itu. Jadi rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir itu harus dipahami begitu. Saya juga mohon pilihannya Bapak untuk pembuatan rencana pembelajaran, pembuatan RPP yang terbaru. Boleh silakan ya, dengan apa sekarang itu CP-nya juga CP terbaru, kemudian RPP-nya sekarang itu agak berbeda dengan RPP yang kemarin waktu kita kurikulum merdeka yang CP yang kemarin ya. Dengan adanya di building ini, maka RPP-nya juga berbeda begitu, agak sedikit berbeda. Nah, boleh dalam penyusunan RPP-nya dibimbing. Sekalian saja Pak, ini saya sedang membuat RPP Pak. RPP-nya ini RPP saya dalam RPP-nya udah CP yang terbaru. Udah ya. Jadi tahapan pembuatan RPP-nya di situ harus ada identifikasi ya, yang pertama, kemudian yang kedua itu pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar itu harus ada memahami, merefleksi, memahami. Dalam tahapan pengalaman belajar itu harus ada memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di situ juga harus ada prinsip pembelajarannya gitu ya. Jadi ada kemudian yang bermakna gitu ya. Tapi yang tiga itu ya, yang kemudian yang bermakna, kemudian berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Gitu ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks deskripsi yang terfokus kepada mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Masih ingat teks deskripsi? Ya, kita berdiskusi buat menjadi beberapa kelompok boleh 4 orang. Silakan dibuat. Ya. Naik duduk aja di sini. Oke. Anak-anak coba perhatikan ya, seperti yang ditayangkan tadi teks deskripsinya. Nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Sudah semuanya? Ya.
Waktunya sudah habis, silakan untuk presentasi. Silakan Okta presentasi boleh. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelompok saya. Pak, dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selama tadi mengamati kegiatan pada jam kelas, adakah hal-hal yang ada temui? Mungkin nanti dijadikan bahan pertanyaan untuk praktik nanti. Terima kasih Ibu. Tadi saya sudah melihat berupa Pak Dadang mengajar di kelas, kemudian saya sangat apresiasi sekali bahwa Pak Dadang itu sudah menjadi role model yang baik, gitu ya. Keren sekali dia mengajarnya. Kemudian saya tadi melihat bahwa Pak Dadang sudah banyak menerapkan pola pembelajaran yang terbaru, sudah menggunakan pembelajaran mendalam ya Pak ya, sudah menerapkan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran itu sudah terasa sangat bermakna, kemudian sangat menggembirakan juga. Terlihat bahwa siswa itu senang tadi ketika belajar dengan Pak Dadang. Siswa tadi sangat antusias, melakukan presentasi di depan kelas, kemudian berdiskusi. Juga saya lihat tadi siswa aktif berdiskusi. Jadi pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik. Ya. Kalau begitu berarti catatan-catatan yang tadi sudah lakukan ketika pada saat mengajar itu bisa dijadikan acuan ketika nanti yang ada melaksanakan praktik mengajar. Nah, untuk hal lainnya barangkali ada temuan-temuan lagi nggak? Misalnya ketika pada mengajar ada beberapa siswa yang mungkin menjadi catatan yang ada supaya nanti yang ada bisa mengatasi ini bagaimana ketika menemukan siswa yang tadi ditemukan sepertinya kurang lebih aktif barangkali ada nggak? Tadi saya melihat di belakang ada siswa yang sedikit ngobrol tadi perhatiannya. Namun tadi karena saya sudah diamanatkan ya Pak ya untuk membantu Bapak, jadi saya itu tadi ikut menegur siswa, kemudian ikut mengarahkan siswa juga untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, ikut berdiskusi. Jadi saya ikut membantu Bapak dalam mengarahkan siswa untuk konsentrasi kembali di pelajaran. Terima kasih ya, berarti sudah banyak hal yang ada lihat, kata ketika tadi ada mendampingi pelajaran di kelas. Nah itu mungkin dijadikan acuan sosial ya ketika praktik nanti, mudah-mudahan segala kendala yang tadi terlihat itu tidak ada. Barangkali Pak Dadang mungkin bisa menambahkan yang mungkin nanti bisa dijadikan pandangan untuk Ya, tambahan dari saya mungkin yang ada nanti ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang pertama berarti harus menyiapkan perencanaan yang matang. Kemudian apa yang akan dilaksanakan selama pembelajaran itu dicatat di situ. Jadi tidak semua maksud saya kalau tidak akan dilaksanakan jangan dicatat di situ, seperti penggunaan misalnya internet. Padahal tidak menggunakan internet jangan dicatat di situ. Jadi secara nyata hanya yang digunakan di situ. Itu mungkin ya yang pertama. Itu yang kedua, ketika melaksanakan pembelajaran bahwa kebermaknaan siswa ketika mengikuti pembelajaran itu harus muncul gitu. Kemudian harus dihubungkan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua kegiatan atau apapun yang disajikan dalam pembelajaran itu harus dikolaborasikan dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin. Ya, jadi baik ya, alhamdulillah pertemuan hari ini setidaknya bukan hanya untuk yang ada saja, tapi itu sendiri sebagai dosen itu sangat bermanfaat ketika melihat ada
siswa yang